Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai ijma' dan seperti kita tahu bahwasanya Imam Haramain Al-Juwaini itu membahas mengenai ijma' dulu, lalu kemudian qaul sahabi, lalu kemudian membahas mengenai akhbar. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akhbar atau tentang hadis. Qala al-muallif rahimahullahu taala nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin. Wa mal akhbaru, sedangkan akhbar itu adalah jamak dari khobar. Ya, artinya adalah kabar. Ya, kabar dalam bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Arab, ya, yaitu khobar. Ya. Fal khobar itu ma yadkhulu sidqa wal kadhiba. Ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhibu. Ma yadkhuluhu as-sidqu wal kadhib. Khobar adalah perkataan yang bisa dimasuki oleh kebohongan ataupun oleh kebenaran. Itu adalah khobar. Atau dalam definisi lain, ma yahtamilu sidq wal kadhib. Perkataan yang ada kemungkinan dia itu benar dan ada juga kemungkinan dia itu bohong. Ini berbeda dengan insya. Insya itu yang la yahtamil sidq wal kadhib, yang tidak ada sisi benar dan bohongnya. Bedanya gini, contohnya gini. Saya berkata, tadi pagi saya sholat subuh di masjid. Teman-teman bisa bertanya, emang benar atau emang bohong? Itu kan? Teman-teman bisa mempertanyakan apakah statement saya tadi benar atau statement saya itu salah. Atau kalau benar berarti itu sidq. Kalau salah berarti itu kadzib. Berarti saya sudah berbohong. Itu adalah khobar. Gitu. Jadi ada sisi yang bisa kita pertanyakan apakah ini benar atau bohong. Jujur atau bohong gitu. Tapi kalau misalkan al-insya yang merupakan lawan dari khobar, itu adalah perkataan yang tidak bisa kita lihat ada sisi baik, ada sisi bohong atau sisi jujurnya. Contohnya seperti fi'il amr, berdiri kamu. Ketika saya mengucapkan berdiri kamu, yang merupakan perintah untuk kamu supaya berdiri, teman-teman tidak bisa melihat apakah saya itu berbohong atau jujur. Karena memang tidak ada sisi jujur dan bohongnya. Yang paling ada cuma paling pertanyaan itu dia memerintah itu serius atau enggak serius. Gitu kan. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang apakah ada sisi jujur atau sisi bohongnya itu enggak bisa dilihat. Nah itulah insya. Nah sedangkan yang kita bahas sekarang adalah al-khobar. Yaitu perkataan yang memiliki sisi jujur ataupun bohong. Dia bisa jadi jujur atau bisa jadi bohong. Itulah khobar. Jadi ma yadkhuluhu sidqu wal kadhibu adalah perkataan yang bisa dimasuki oleh sifat as-sidq yaitu kejujuran atau al-kadhib yaitu kebohongan. Lihtimalihi lahuma. Karena khobar itu yang memungkinkan untuk masuk ke dalam salah satu ini gitu. Min haitsu innahu khobarun, karena dia adalah khobar. Kaqaulika, seperti perkataan kamu, qoma Zaidun, si Zaid berdiri. Yahtamilu ayyakuna sidqon, bisa jadi statement qoma Zaidun itu adalah jujur, adalah benar. Wa ayyakuna kadziban, tapi bisa juga statement tersebut adalah bohong. Karena si Zaid itu ternyata enggak berdiri gitu. Nah, wa qad yuqta'u bi sidqihi aw kadzibihi li amrin kharijiyyin. Bisa jadi dapat dipastikan kebenarannya atau kebohongannya itu dengan amrun khariji, dengan suatu hal yang berada di luar pernyataan tersebut. Contohnya al-awwalu, contoh dari yang pertama, ayyuqta'u bisidqihi, yang pertama ini adalah ka khabarillahi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala dipastikan kebenarannya bukan karena Al-Qur'annya itu yang datang, tapi karena statement dari Rasulullah SAW dari kesepakatan umat untuk menyatakan bahwasanya itu
otentik bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah amrun khariji. Karena kalau misalkan self claim, terkadang sebagian kalangan tidak menerima itu. Seperti kalau misalkan orang yang tidak menerima adanya Tuhan diberikan dalil-dalil agama, ya dia nggak akan menerima. Karena ya itu isi kitab kamu gitu kan. Dia sendiri nggak percaya dengan wahyu. Nah, sedangkan ini amrun khariji berarti yang memastikan yang memastikan kebenaran atau kebohongannya itu ya bukan pada dirinya sendiri tapi dari pihak yang lain. Nah, wasani sedangkan contoh yang kedua yaitu yang memastikan ini bohongnya atau kesalahannya kaqaulika seperti perkataanmu ad-diddani yajtami'ani. Ad-diddani dua hal yang saling bertolak belakang tapi yajtami'ani dia ternyata bisa dikumpulkan jadi satu. Itu kan perkataan yang salah. Secara logika tidak mungkin itu terjadi. Ad-diddani la yajtami'an. Dua hal yang bertentangan tidak mungkin terjadi ya berbarengan. Pilihannya antara kamu bangun atau tidur. Tidak mungkin kamu bangun sambil tidur atau tidur sambil bangun. Gitu kan? Atau seperti pilihannya antara duduk atau berdiri. Nggak bisa kamu duduk sambil berdiri atau berdiri sambil duduk. Bayangin bagaimana berdiri sambil duduk. Itu tidak mungkin. Jadi ad-diddani la yajtami'an. Itu yang benar. Ketika antum bilang ad-diddani yajtami'an, dua hal yang bertolak belakang itu bisa disatukan, itu adalah perkataan yang salah. Yang penentuan benar atau salahnya bukan pada perkataan itu, tapi pada hal lain. Dalam konteks ini adalah secara logis, bahwasanya pernyataan itu adalah salah. Gitu. Jadi, untuk melihat benar atau salahnya suatu ucapan, suatu statement, maka ya dibutuhkan alat yang digunakan untuk menilai apakah statement itu benar atau tidak. Nah, dari situlah ilmu hadis muncul untuk menilai kebenaran suatu berita. Jadi, dalam ilmu hadis, penilaian kebenaran suatu berita bisa dilihat pertama dari sanadnya, lalu kemudian yang kedua dari matannya. Yang kita bahas pada kali ini adalah penilaian suatu hadis atau penilaian kebenaran suatu berita, benar atau tidak, otentik atau tidak ini berita, dilihat dari sanadnya. Gitu. Maka Imam Al-Haramain Al-Juwaini lalu menjelaskan mengenai perbandingan atau perbedaan antara hadis mutawatir dengan ahad. Wal khobaru dan khobar itu yang qasimu ila qismaini, itu terbagi menjadi dua. Ahadun wa mutawatirun, yaitu khobar ahad dan khobar mutawatir. Fal mutawatir itu adalah ma yujibul ilma. Mutawatir itu yang bisa dijadikan atau bisa mendukung munculnya suatu ilmu, suatu keyakinan terhadap suatu hal, gitu. Itulah mutawatir. Beda dengan ahad, ahad itu zonni, sedangkan mutawatir itu qat'i. Jadi apa yang dihasilkan oleh hadis atau riwayat yang mutawatir, maka khobarnya adalah qat'i benar, sehingga dia yujibul ilm, sehingga dia memastikan adanya pengetahuan yang pasti tentang hal tersebut. Itu adalah ilm. Karena ilm di sini, yang dimaksud dengan ilm di sini adalah al-yakin yang di atas. Di bawahnya itu nanti ada zon. Setelah bawahnya zon nanti ada syak. Sebagaimana yang pernah kita bahas pada video-video yang lalu. Nah, definisi dari mutawatir itu adalah ayyarwiya jama'atun la yaqa'u tawatu 'alal kadhibi an mithlihim. Ayyarwiya. Jadi ayyarwiya jama'atun, ada sekelompok orang yang meriwayatkan. Nah, jama'atun ini, sekelompok orang ini la yaqa'u tawatu 'alal kadhib. Sekelompok orang ini tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Itu. Jadi dalam mutawatir emang tidak ada batasan berapa sih sebenarnya harusnya mutawatir itu. Berapa minimal? 10, 20, 30, 40, 100, 1000 gitu.
Tidak ada batasannya secara matematis. Namun batasan yang ditentukan itu adalah pokoknya sekelompok orang tersebut itu la yaqa'ut tawatu' 'alal kadzib. Mereka tidak mungkin untuk berbohong. Tidak mungkin untuk berbohong bisa jadi karena mereka semuanya adalah orang jujur. Mereka semua takut berbohong atas nama Rasulullah SAW. Atau mungkin bisa jadi karena mereka terpencar di berbagai wilayah, tapi ternyata mereka semua menyatakan hal yang sama. Nah itu, jadi mutawatir itu batasannya adalah ketika kelompok orang tersebut, orang-orang yang banyak itu semuanya sepakat tidak bisa menyepakati atas suatu kebohongan. Nah, lalu kemudian mereka itu meriwayatkan an mislihim, meriwayatkan dari orang yang seperti mereka juga, jumlahnya banyak dan mereka tidak mungkin sepakat untuk berbohong. Gitu. Wahakaza, dan seperti ini juga, seperti ini terus gitu. Ila ayyantahiya ilal mukhbir anhu. Ilal mukhbar anhu. Begitulah terus keadaannya sampai berujung kepada al-mukhbar anhu, sampai kepada sumbernya. Itu. Jadi mereka berasal dari banyak orang, meriwayatkan dari banyak orang, meriwayatkan dari banyak orang, meriwayatkan yang banyak orang itu meriwayatkan dari sumber yang asli. Nah, tuh. Fayakunu fil asli, dan seharusnya yang di atas itu, yang asalnya itu, sumber utamanya itu berasal dari an musyahadatin au sama'in. Itu berasal dari musyahadah, dari menyaksikan, atau sama, atau dari mendengar. La an ijtihadin, dan bukan berasal dari ijtihad dia. Ijtihad itu kan berarti ngarang. Ijtihad itu kan berarti usaha sendiri, bukan melihat dari aslinya. Tuh. Contohnya, kal ikhbar, ini bukan ijbar tapi kho. Kal ikhbari an musyahadati Makkah, seperti memberitahukan kabar bahwasanya dia sudah menyaksikan Makkah. Oh, Makkah itu seperti ini, Makkah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi dia benar-benar menyaksikan. Au sama khabarillah ta'ala minan nabi, atau mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini bisa untuk menjadi khabar yang mutawatir gitu. Tapi bi khilafil ikhbar an mujtahadin fi. Beda kasus dengan penyampaian kabar yang sumbernya itu berasal dari ijtihad, dari proses berpikir dulu. Contohnya ka ikhbaril falasifati, sebagaimana yang dikabarkan oleh para ahli filosof bahwasanya alam itu qadim bi qidamil alam. Maksudnya alam itu qadim, tidak ada awalnya, munculnya bukan dari ketiadaan. Nah, itu tidak bisa menjadi khabar mutawatir karena itu munculnya dari logika. Tuh. Nah, itu tadi pembahasan mengenai mutawatir. Yang termasuk ke dalam mutawatir itu adalah Al-Quran dan juga hadis mutawatir. Beliau tidak membagikan lagi lebih jelas bahwasanya mutawatir itu ada mutawatir lafzi, ada mutawatir maknawi. Mutawatir lafzi adalah yang redaksinya sama dan dihafal oleh banyak orang, disampaikan oleh banyak orang. Tapi mutawatir maknawi itu adalah riwayat yang berbeda-beda secara redaksi, tapi secara substansial menunjukkan hal yang sama. Nah, itulah mutawatir maknawi. Itu. Lalu kemudian kita masuk ke dalam pembahasan hadis ahad. Apa itu al-ahad? Al-khabarul ahad wa huwa muqabilul mutawatir, itu lawan dari mutawatir. Apa definisinya? Huwa alladzi yujibul amal wa la yujibul ilm. Khobar ahad itu adalah khobar yang bisa melandasi perbuatan, tapi tidak bisa melandasi keilmuan, tidak bisa melandasi keyakinan. Nah, begini, jadi dalam khobar ahad itu bisa digunakan dalam fikih, tapi khobar ahad tidak bisa digunakan dalam akidah, karena khobar ahad itu zonni, sedangkan akidah itu membutuhkan yang qat'i. Begitu.
li'anna lihtimalil khata'i fihi. Karena ada kemungkinan kesalahan di dalam khobar ahad. Karena khobar ahad itu tidak qat'i, tapi zonni. Dia tidak pasti, tidak otentik 100% berasal dari sumbernya, tapi bisa jadi ada perubahan-perubahan yang terjadi di tengah perjalanannya. Gitu. Sehingga dia yujibul amal. Dia bisa untuk digunakan sebagai dalil dalam amal perbuatan. Tapi wala yujibul ilm, tapi dia tidak bisa digunakan sebagai landasan untuk ilm, untuk suatu keyakinan, gitu. Nah, wa yanqasimu ila qismain. Khobar ahad itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah mursalun, yang kedua adalah musnadun. Mursalun, yang kedua adalah musnadun. Fal musnadu, sedangkan musnad itu definisinya apa? Mattasala isnaduhu, adalah yang nyambung sanadnya, bi an sarraha bi riwayatihi kulluhum. Contohnya seperti kalau misalkan setiap orang yang berada di jalur sanad itu secara sharih menyatakan qala atau sami'tu atau ya, akhbaroni dan sebagainya gitu. Lalu kemudian sedangkan wal mursalu, sedangkan hadis mursal itu malam yattasil isnaduhu, yang sanadnya itu tidak muttasil, ada terpotongnya. Bi an usqita ba'du ruwatihi, seperti ada sebagian periwayat yang gugur, yang tidak ada. Jadi istilahnya loncat dari sini ke sini, harusnya ada ini tapi ini loncat gitu. Nah, ini masih dalam perkembangan awal pembahasan mengenai ilmu hadis pada masa-masa setelah dari Imam Haramain Al-Juwaini. Nanti hadis yang terputus sanadnya itu disebut dengan munqati', dan munqati' itu nanti ada ragam macam potongnya di mana. Kalau potongnya di atas nanti disebut mursal. Nanti kalau misalkan potongnya di tengah nanti disebutnya apa. Kalau potongannya dua nanti disebutnya apa, begitu. Nah, mursal ini akhirnya digunakan untuk yang tabi'in yang tiba-tiba berkata qala Rasulullah SAW. Jadi yang putusnya di atas. Harusnya dari Rasul itu kan ada sahabat dulu baru tabi'in. Ini tiba-tiba tabi'in berkata qala Rasul. Sedangkan tabi'in sendiri tidak menemui Rasul. Pastinya dari tabi'in ini melalui sahabat baru ke Rasul. Tapi dia loncat ke sana, gitu. Nah, fa in kana min marasili ghairi sahabati radhiyallahu anhum, kalau misalkan hadis itu merupakan hadis mursalnya selain sahabat, maka itu falaisa bihujjatin, itu bukanlah hujjah. Kenapa? Lihtimalin ayyakuna saqitu majruhan. Karena bisa jadi yang dihilangkan itu emang orangnya majruh, orangnya dhaif gitu. Nah, illa kecuali marasilu Sa'id ibn al-Musayyib, kecuali mursalnya Imam Sa'id bin Musayyib. Sa'id bin Musayyib ini adalah seorang tabi'in. Nah, beliau itu terkadang langsung berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Minat tabi'in, kan beliau adalah tabi'in. Asqatas sahabiyyah wa azahalin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia dalam meriwayatkan hadis sering menggugurkan sahabat, sering tidak menyebutkan nama sahabat, tapi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahiya hujjatun, mursalnya Sa'id bin Musayyib itu hujjah. Kenapa? Fa innaha futtishat, karena riwayat-riwayatnya itu sudah diteliti. Futtisha anha fawujidat masanid, lalu kemudian ternyata ditemukan bahwasannya mursal tersebut ternyata musnad. Meskipun dalam satu riwayat tidak menyebutkan sahabatnya siapa, tapi ternyata dari sahabat lain, dari jalur lain ditemukan bahwasannya ada sahabatnya, jadi nyambung gitu. Rawaha lahu sahabi alladzi asqatahu.
Jadi seorang sahabat meriwayatkan kepada Imam Sa'id bin Musayyib, ya ada sahabatnya gitu, meskipun tidak disebutkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa huwa fil ghalibi, dan itu mayoritas hadis-hadisnya adalah sahharahu Abu Zaujatihi, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Itu karena memang Sa'id bin Musayyib ini adalah menantunya Abu Hurairah. Jadi ketika Sa'id bin Musayyib mengucapkan suatu hadis, meskipun tidak menyebutkan sahabat, maka dapat dipastikan bahwasanya sahabat yang dimaksud meskipun nggak disebut itu ya adalah mertuanya, yaitu Abu Hurairah. Gitu. Lalu kemudian, amma marasilus sahabah, sedangkan mursalnya sahabat, misalkan seperti Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ketika bersama Rasul, beliau masih kecil. Beliau banyak meriwayatkan hadis, tapi meriwayatkannya nggak langsung dari Rasul, tapi dari para sahabat dulu. Cuma beliau langsung menyebutkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Jadi bi ayyarwi sahabiyun an sahabiyyin anin nabi. Summa yusqitu tsani. Jadi seorang sahabat meriwayatkan dari sahabat lain lalu kemudian dari Rasul. Tapi ketika meriwayatkan kepada orang, dia nggak menyebut sahabat ini, tapi langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka itu fahujjatun. Itu adalah hujjah. Kenapa? Li'anna sahabata kulluhum udul. Karena sahabat itu semuanya adalah adil. Ingat, maksud dari adil di sini adalah adil dalam definisi riwayat. Maksudnya mereka tidak mungkin berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak kritikan yang masuk ke dalam teori ini. Tidak mungkin, karena para sahabat itu setelah Rasulullah SAW wafat, itu ya mereka saling berperang, mereka saling bertikai satu sama lain. Mereka bahkan ada salah seorang yang bahkan kembali murtad gitu. Ya kan? Nggak salah seorang, bahkan banyak orang yang murtad, khususnya ketika di masa Abu Bakar. Hingga munculnya nabi palsu, itu kan. Jadi para sahabat itu ya mereka manusia biasa, mereka terdapat kesalahan. Jadi tidak mungkin mereka semuanya adil. Nah, kritikan tersebut dijawab bahwasannya maksud dari adil di sini, kullu sahabah udul, itu maksudnya adalah mereka tidak mungkin berbohong atas nama Rasulullah SAW. Ketika mereka menyampaikan dari Rasulullah SAW, ya itu adalah kebenaran, itu adalah jujur. Berbeda kalau misalkan orang generasi setelahnya. Karena generasi setelahnya terjadi pemalsuan hadis. Ini yang menjadi masalah ketika sudah terjadi konflik politik, muncullah riwayat-riwayat hadis palsu. Orang mendukung Muawiyah, terus kemudian diciptakan hadis palsu. Orang mendukung ini, maka diciptakan hadis palsu untuk mendukung ini. Gitu. Nah, itulah perbedaannya antara masa sahabat dengan masa setelah sahabat, dan apa yang dimaksud dengan as-sahabah kulluhum udul gitu. Nah, lalu kemudian beliau juga menuliskan pembahasan mengenai hadis mu'an'an. Mu'an'anah itu adalah dalam hadis yang dalam periwayatannya tidak menyebutkan redaksi tahammul wal ada gitu. Enggak menggunakan kata haddatsana atau akhbarona, tapi menggunakan kata an bi ayyuqal, seperti dikatakan haddatsana fulan an fulan. Haddatsana itu sifatut tahdits, berarti ketika redaksinya adalah haddatsana, itu berarti artinya kan dia memberitahu kami. Itu berarti menunjukkan bahwasanya dia itu hadir di situ. Sedangkan an itu seolah-olah hanya menunjukkan ini ngambil dari situ, tapi tidak diceritakan bagaimana ini ngambilnya. Apakah langsung atau lewat jalur lain? Ini menjadi permasalahan. Maka bagaimana jika hadis itu mu'an'anah? Hadis itu cara periwayatannya an gitu. Bagaimana hukumnya gitu? Wal mu'an'anah bi ayyaqulu haddatsana fulan an fulan ila akhirih tadkhulu 'alal isnad. Ini dimasukkan ke dalam musnad. Ai ala hukmihi. Ya, maksudnya hukumnya sama seperti hukum musnad. Fayakunul hadisul marwiyu biha fi hukmil musnadi lal mursal littisali sanadihi fi zahir. Tuh.
Maka hadis yang diriwayatkan dengan jalan seperti ini fi hukmil musnadi, itu hukumnya sama dengan musnad, lal mursal, dan tidak termasuk ke dalam mursal. Kenapa? Litisali sanadihi fi zahir, karena secara zahir sanadnya itu nyambung, meskipun tidak dijelaskan bagaimana di antara sanad itu cara mengambil hadisnya. Tuh. Nah, lalu kemudian pembahasan terakhir adalah mengenai ketika seorang guru membaca dan yang lain mendengarkan, maka bagaimana? Wa idza qara'a syaikhu, jika seorang guru, seorang muhaddis itu membaca, wa ghairuhu yasma'uhu, dan yang lain itu mendengar, maka yajuzu lirrawi, seorang rawi itu boleh untuk berkata haddatsani wa akhbaroni. Itu kalau guru yang membaca terus si murid yang mendengar, maka dia boleh berkata haddatsani wa akhbaroni atau haddatsana wa akhbarona kalau banyak orang. Tapi wa in qara'a huwa ala syaikhin, maka kalau misalkan yang membaca itu si murid. Jadi kan kalau dalam pengajian itu, kalau sekarang pengajiannya ini, pematerinya ini saya yang membacakan ini kepada teman-teman. Tapi dalam periwayatan hadis bisa jadi murid yang membaca kitab di hadapan gurunya. Lalu setelah itu gurunya memberikan ijazah kepada muridnya. Nah, maka jika dalam kasus seperti itu yang membaca adalah murid di hadapan guru, maka si murid tersebut boleh berkata akhbaroni dalam periwayatan hadis. Wala yaqulu haddatsani, dan dia nggak boleh berkata haddatsani. Kenapa? Karena gurunya nggak ngomong, yang ngomong adalah dia, gitu. Jadi li'annahu lam yuhadditsuhu, karena gurunya itu belum ngomong kepada dia. Wa minhum man ajaza haddatsani, dan di antara para ulama juga ada yang membolehkan ternyata menggunakan haddatsani dalam dalam periwayatan dengan metode seperti ini. Wa alaihi urfu ahli hadis, dan ya beginilah uruf yang ada di kalangan ahli hadis. Kenapa? Li'annal qasda al-i'lam birriwayah, karena tujuannya itu adalah memberikan al-i'lam, memberitahu tentang riwayat yang lagi dibahas. An syaikhin, gitu, an syaikh. Itu. Lalu kemudian wa in ajazahu syaikhu min ghairi qiraatin, kalau misalkan seorang guru itu hanya mengijazahkan saja tanpa membaca, maka fayaqulu ajazani au ajazani ijazat au akhbaroni ijazatan. Jadi nanti sighatu tahditsnya adalah ajazani atau akhbaroni ijazatan. Inilah salah satu bentuk mengenai, atau salah satu bentuk yang dituliskan oleh para ulama ahli hadis ketika mereka meriwayatkan hadis. Di sini kita lihat contohnya seperti ini. Ini adalah hadis pertama dari Sahih Bukhari. Di sini ada kata haddatsana. Ini ketika dibilang haddatsana, berarti ini yang menulis adalah haddatsana di awal, ini berarti kan Imam Bukhari. Dari Imam Bukhari berkata haddatsana al-Humaidi. Al-Humaidi ini adalah guru dari Imam Bukhari. Namanya Abdullah bin Zubair. Qala haddatsana. Nah, di sini kan ketika seorang guru berkata qala haddatsana, berarti guru tersebut mendapatkan hadis secara langsung, karena haddatsana berarti gurunya berbicara kepada dia. Sufyan qala haddatsana, itu kan haddatsana lagi dari Sufyan berkata haddatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari. Berarti Sufyan itu mendapatkan langsung dari Yahya bin Sa'id al-Ansari secara lisan. Baik apakah lisannya itu ketika Yahya bin Sa'id al-Ansari membacakan, atau Sufyan yang yang membaca terus kemudian itu mengijazahkan, gitu. Qala akhbaroni, gitu. Berbeda antara haddatsana dan akhbaroni. Nah, dan para ulama hadis, mereka menghafalkan, nggak cuma hafal nama saja,
tapi juga menghafalkan bagaimana di antara silsilah sanad itu mencapai atau mendapatkan hadisnya dengan cara apa. Kalau haddatsana dia akan bilang haddatsana. Kalau gurunya bilang haddatsani akan bilang haddatsani. Kalau gurunya bilang akhbaroni ya akan bilang akhbaroni. Qala berarti qala ini adalah Yahya bin Sa'id al-Ansari, akhbaroni Muhammad ibni Ibrahim at-Taimi. Berarti Muhammad bin Ibrahim at-Taimi ini berkata langsung kepada Yahya bin Sa'id al-Ansari. Gitu. Ini akhbarani Muhammad annahu sami'a Alqamah ibni Waqqas. Ini apa? Muhammad bin Ibrahim at-Taimi dinyatakan bahwasanya beliau itu mendengar Alqamah bin Waqqas al-Laitsi yaqul. Mendengar langsung Alqamah bin Waqqas al-Laitsi berkata, sami'tu Umar ibn al-Khattab. Dia berkata bahwasanya saya pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alal minbari, di atas mimbar. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Nah, ini adalah cara para ulama meriwayatkan hadis. Jadi sambung menyambung antara sanad orang yang dalam sanad satu ngambil dari ini, bagaimana cara ngambilnya? Kalau misalkan tadi haddatsana atau haddatsani, akhbarana atau akhbaroni, maka yaitu berarti dia mengambilnya kalau tidak gurunya membacakan, ya gurunya langsung mengucapkan atau membacakan dari tulisannya. Itu. Kalau tidak maka seperti akhbaroni dalam kasus ketika murid membaca di hadapan guru. Nah, mu'an'anah itu adalah ketika kata-kata haddatsani di sini tidak ada kata haddatsana, tapi haddatsana di sini diganti dari an. Seperti misalkan haddatsana al-Humaydi Abdullah ibn Zubair an Sufyan an Yahya bin Sa'id al-Ansari an Muhammad bin Ibrahim at-Taimi an Alqamah bin Waqqas an Umar bin Khattab annahu qala gitu. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaannya adalah bagaimana hadis itu didapatkan, bagaimana caranya. Kalau haddatsani berarti caranya adalah mendengar, kalau akhbaroni bisa jadi adalah membaca gitu. Tapi kalau misalkan an itu tidak dijelaskan bagaimana cara mengambil hadisnya. Namun sebagaimana yang dibahas tadi di atas bahwasanya meskipun mu'an'anah, tapi kalau secara sanad terlihat bahwasanya orang ini hidup sejaman dan mungkin ada pertemuan di antara mereka, maka itu hitungannya fi hukmil musnad. Itu hukumnya sama dengan hukum yang sanadnya muttasil. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas mengenai pembahasan tentang akhbar dalam kitab Syarah Waraqat ini. Sebenarnya ini hanya penjelasan yang sangat singkat mengenai ilmu hadis. Untuk pembahasan lebih dalam, jika teman-teman ingin memperdalami tentang ilmu hadis, ya hanya membahas sebagian itu tadi saja nggak cukup. Gitu. Tapi antum silahkan mencari ke dalam kitab-kitab ilmu hadis, akan menemukan bahwasanya ya ternyata yang kita bahas ini ya cuma sebagian kecil dari apa yang dibahas oleh para ulama ahli hadis dalam kitab-kitab ulumul hadis. Mungkin teman-teman juga dulu ketika semester 1 yang mempelajari ilmu hadis ya kan, ya seperti itulah kira-kira. Baik, kira-kira itu yang bisa kita bahas pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.